Hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami dan menopang kami, menolong kami dalam menjalani kehidupan kami dengan berbagai tantangan yang ada. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, biarlah firman ini berkuasa atas hati dan pikiran kami. Kami membuka hati kami ya Tuhan, sehingga setiap firman yang diperkatakan pada hari ini boleh sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Hati kami menjadi tanah yang subur, dan firman itu hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan yang menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu adik saya baru saja menyelesaikan studinya di Medan setelah beberapa tahun didesak-desak supaya bisa menyelesaikan studinya. Ketika adik saya studi, Bapak Ibu, sebenarnya adik saya itu sudah 2 tahun mencoba untuk tes kepolisian, lalu TNI gitu ya. Selama 2 tahun dia kesana kemari, sampai dia waktu SMA dia pindah ke Bekasi, lalu dia ikut kakak saya di Bekasi supaya lebih mudah prosesnya. Tapi selama 2 tahun Bapak Ibu dikasih Tuhan, adik saya tidak lolos masuk baik ke kepolisian ataupun ke TNI ya. Sehingga akhirnya mama saya bilang kepada adik saya, sudahlah nak, kuliah biasa aja gitu ya, nggak usah lah ikut-ikut yang kayak gitu, kayaknya nggak di situ rezekimu, dan adik saya juga sudah mau habis ya umurnya gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika adik saya masuk kuliah itu posisi bapak saya sudah pensiun ya. Jadi bapak saya sudah pensiun itu waktu saya masih SMA kelas 2 ya. SMA kelas 2 bapak saya sudah pensiun, saya anak pertama ya. Pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mama saya dan bapak saya ragu untuk kelanjutan studi kami. Karena bapak saya sudah pensiun, tidak ada pekerjaan, hanya mengurus ladang, sedangkan anaknya yang pertama masih SMA, lalu adik saya masih SMP, dan yang paling kecil masih SD ya. Bagaimanalah nasib kehidupan pendidikan anak-anak kami ini, gitu dulu pikiran bapak saya dan mama saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya sekolah ternyata saya lulus di STT Wesley, dan saya di beasiswa, tidak bayar uang asrama, tidak bayar uang makan, tidak bayar uang sekolah. Orang tua saya hanya mengirimkan uang bulanan saja untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk makan, untuk membeli buku ya. Jadi tidak membayar apapun, sehingga bapak saya bisa sedikit menabung untuk mempersiapkan pendidikan adik saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang secara khusus famili kami ya, bukan saya menjelekkan, tapi famili kami bilang manalah bisa ya, karena satu-satunya orang yang jauh itu adalah keluarga kami ya. Jadi bapak dan mama saya itu kan merantau ke Muko-Muko, sedangkan dari bapak saya dan dari mama saya semuanya itu ada di tebing gitu ya tinggalnya. Ada sih satu yang di Jakarta, tapi karena dia waktu itu dia sebagai tentara gitu ya. Jadi mama saya dan bapak saya itu jauh gitu ya. Lalu famili kami bilang, sudahlah pulang aja lah ke Medan, ngapailah di situ, nanti kalau sudah pensiun ya. Kebanyakan pada waktu itu Bapak Ibu orang-orang yang sudah pensiun di Agromuko itu kembali ke kampung mereka gitu ya. Jadi mereka kembali ke kampung di mana mereka, dan waktu itu kebanyakan kembali ke Siantar gitu ya. Jadi saudara-saudara bilang, pulang aja lah ke sini, ngapain di sana, kayak mana mau hidup, anakmu masih sekolah, mana bisa nanti kau sekolahkan anakmu, begitu kata saudara-saudara kami. Tapi bapak kami bilang enggak, kami percaya di sini kami hidup, di sini juga nanti anak kami bisa hidup dan bisa sekolah. Dan akhirnya Bapak Ibu, adik saya yang nomor 2 dia sekolah, dan puji Tuhannya itu adalah Bapak Ibu, adik saya itu adalah angkatan terakhir yang menerima UKT rendah. Karena setelah itu UKT kampus itu naik ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat dulu sempat ada orang demo karena UKT berjuta-juta gitu ya, orang keberatan gitu. Dan adik saya waktu itu dapat UKT hanya 750.000 sampai lulus. Setelah itu tidak ada lagi, di atas itu semua gitu ya. Sehingga bapak saya sangat tertolong dalam menyekolahkan adik saya sampai lulus ya. Dan kemudian masuklah lagi yang kecil gitu ya. Yang kecil itu kuliah, ya mungkin Bapak Ibu yang sudah menyekolahkan anak tahu gimana susahnya membiayai anak ya. Kita pikir dulu tabungan sekian cukup, ternyata setelah anak 3 ini sekolah,
mulai terasa tidak cukup ternyata. Ya, kalau menyekolahkan satu anak mungkin masih bisa dipala-palain kata orang Batak, tapi kalau sudah 3, 4, dan 5, mulailah pinggang sudah mulai encok, apalagi sudah usia gitu ya. Di tengah-tengah studi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bapak saya meninggal. Ketakutan mama saya kembali muncul. Mama saya bilang, aku janda, gimana anakku masih sekolah dan perlu biaya. Ya, karena adik saya yang paling kecil itu, Bapak Ibu sekolah di Institut Perkebunan di Medan. Ya, dia sekolah di sana dan swasta, dan mama saya bilang, gimana lah adikmu ini putus sekolah lah nanti. Ya, salah satu yang mama saya juga protes kepada Tuhan ketika bapak kami meninggal adalah karena karena masih ada satu anaknya yang sekolah dan harus dibiayai gitu ya. Mama saya bilang, aku nggak tahu berkebun, nanti aku ditipu-tipu orang, adikmu masih butuh biaya, bagaimana ini? Orang family kami lagi-lagi bilang, sudahlah, sudah janda mamamu itu, suruh aja pulang ke kampung, dikuburkan di kampung aja bapakmu. Tapi kami bilang, enggak, mama mau tetap di Muko-Muko, adik saya yang nomor 2 yang akan menemani dia gitu ya. Demikianlah akhirnya adik kami itu baru-baru ini diwisuda Bapak Ibu, dan kami melihat bagaimana Tuhan, mama saya secara khusus melihat bagaimana Tuhan menyertai proses pencukupan dana untuk menyekolahkan 3 orang anaknya dengan kondisi yang demikian, dengan cara Tuhan yang juga di luar nalar. Saya dapat beasiswa, tidak bayar uang sekolah, tidak bayar uang asrama, adik saya pun dapat uang UKT yang murah ya, yang tidak terlalu tinggi, sehingga Tuhan mencukupkan biaya pendidikan adik saya yang paling kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup saya percaya Bapak Ibu juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan boleh dikerjakan sampai hari ini. Caranya mungkin berbeda-beda Bapak Ibu ya, caranya mungkin tidak sama. Tapi dalam setiap proses yang kita alami, kita melihat ternyata dulu kita pikir kita nggak bisa, tapi ternyata setelah berjalannya waktu kita melihat Tuhan mengerjakan dengan cara-cara yang ajaib dan tidak terpikirkan. Kita melihat sungguh-sungguh ternyata Tuhan adalah Allah yang setia dan tidak ingkar janji. Dan Dia menyatakan kepada kita setiap hari, sehingga itu menambah kekuatan, pengharapan, dan semangat kepada kita dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, namanya hidup tidak mungkin tidak pernah putus asa, betul? Pasti ada satu masa di mana kita berputus asa. Kita berpikir bagaimanalah kelanjutan hidup kami ini, bagaimanalah kelanjutan usaha kami ini, bagaimanalah kelanjutan rumah tangga kami ini, bagaimanalah kelanjutan pendidikan anak-anak kami ini. Pasti ada satu masa di mana kita merasakan seolah-olah kayaknya pertolongan Tuhan itu jauh sekali. Sepertinya jalan hidup ini buntu. Lalu muncul orang-orang di sekitar kita yang bilang, udahlah nggak akan bisa kau itu, udahlah suruh aja pulang anakmu itu. Nggak benar lagi itu, sudahlah nggak bisa itu, suruh aja lah suamimu itu berhenti kerja aja di situ, suruh aja lah istrimu itu kerja, kalau kayak gitu terus gitu-gitulah hidup kalian. Ada banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan perkataan orang yang kemudian membuat kita justru semakin down ya, justru semakin tidak memiliki harapan dan justru semakin terpuruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks yang kita baca hari ini, orang-orang Israel yang telah dibuang di pembuangan di Babel, pada akhirnya setelah 70 tahun ditawan di Babel, mereka kembali ke kampung halaman mereka. Bapak Ibu, 70 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Masuknya masih muda, keluarnya udah tua. Masuknya sudah tua, keluar tinggal nama. Ya, udah nggak ada lagi orangnya. Bapak Ibu, orang-orang ini ya yang disebut sebagai orang-orang Yahudi yang keluar dari pembuangan Babel oleh karena Babel dikalahkan oleh bangsa Persia, lalu ada Raja Kores namanya, dia adalah orang yang baik dan mereka mengizinkan tawanan Babel ini, salah satunya adalah orang-orang Israel itu keluar dari pembuangan dari Babel dan mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama ini mereka telah bekerja keras dengan luar biasa di Babel. Sambil bekerja, kehidupan mereka juga sambil tersedia apa yang mereka perlukan. Lalu mereka harus kembali ke tanah mereka lagi, ke Yerusalem. Bapak Ibu, 70 tahun Yerusalem tidak digarap, maka tanahnya menjadi tandus dan kering. Untuk memulai sebuah kehidupan yang baru dibutuhkan sebuah effort yang besar, ya, sebuah usaha yang besar untuk memulai kembali kehidupan. Sama seperti kalau Bapak Ibu berpikir udahlah kita pulang kampung aja, nggak juga langsung semua di kampung itu baik-baik saja, ya.
membutuhkan satu semangat lagi, satu hal yang harus diupayakan, yang harus dikerjakan untuk membuat kehidupan lebih stabil, ya, baik dalam segi finansial, mental, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka kembali ke Yerusalem, Bapak Ibu, lalu Tuhan memberikan kerinduan ke dalam hati mereka untuk membangun kembali, perintah untuk membangun kembali. Yang pertama-tama adalah bait suci, ya, dan tembok Yerusalem. Ada dua, Bapak Ibu, yang dibangun, tembok Yerusalem dan juga bait suci. Tembok Yerusalem itu pertama-tama kali diberikan visi kepada Nehemia. Bapak Ibu bisa baca dalam Nehemia. Lalu pembangunan bait Allah itu kemudian ditaruh dalam hati Ezra, masa Ezra, dan juga Hagai yang disampaikan kepada Zerubabel, dan imamnya pada waktu itu adalah Yosua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Bapak Ibu bisa baca dalam Ezra 4 dan seterusnya. Ya, mereka membangun bait Allah itu, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi, yang membuat mereka kemudian kehilangan semangat dan pembangunan itu menjadi berhenti. Bapak Ibu, selama 2 tahun setelah mereka keluar dari pembuangan di Babel, mereka mau membangun bait Allah. Tapi mereka mengalami tekanan. Apa yang membuat mereka tertekan, Bapak Ibu? Dikatakan kondisi mereka itu tidak memungkinkan. Baru juga pulang dari pembuangan, belum ada ternak, belum ada hasil bumi yang bisa dikelola, dijual, belum ada harta mereka. Rumah mereka pun masih harus mereka usahakan. Tuhan kasih perintah untuk membangun bait Allah. Gimana? Kondisinya ini sulit. Rumah kita aja pun masih susah. Suruh pula bangun lagi bait Allah. Kondisi tanah masih tandus. Gimana kita mau memberi makan hewan-hewan kita, dan bagaimana kita mau menanam? Kita harus mengupayakan menggarap tanah ini untuk menghasilkan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain itu mereka juga ditentang oleh orang-orang. Ada orang-orang di daerah situ yang menetap ketika orang Israel ini ada di pembuangan, Bapak Ibu, lalu ada orang-orang yang tinggal di situ. Mereka tahu sejarah tentang orang Israel yang begitu dahsyat disertai Tuhan. Mereka takut kepada orang Israel. Nanti jangan-jangan orang Israel akan terbangun menjadi bangsa yang besar kayak dulu lagi. Maka mereka berusaha untuk mengintimidasi orang-orang ini, menggagalkan segala upaya dan rancangan mereka. Dari zaman Nehemia membangun tembok, ada orang-orang yang berusaha untuk mengatakan, mengejek-ngejek dia, ya, ini nggak bisa, mengancam, lalu kemudian mencari orang supaya orang demo, orang nggak mendukung pembangunan itu. Demikian juga ketika masa pembangunan bait Allah, ada orang-orang yang menjadi provokator, yang mengata-ngata ini nggak akan bisa, kamu nggak bisa, mempersulit, dibayarlah orang sekian untuk mempersulit segala proses pembangunan ini. Maka ketika mereka melihat, aduh, kami ini melakukan ini kayaknya nggak didukung dan kayaknya susah, maka pembangunan itu, Bapak Ibu, dikatakan berhenti selama 14 tahun. Ketika 14 tahun itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kemudian mereka beralih membangun rumah mereka, menjalani kehidupan mereka dengan nyaman. Lalu kemudian firman Tuhan datang kepada Hagai. Apakah kamu sanggup bernyaman-nyaman dengan kehidupanmu sedangkan bait Allah masih dalam keadaan reruntuhan? Itu sebabnya Hagai menegur orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya. Dia katakan, kamu itu seperti orang-orang yang melakukan segala hal, tetapi apa yang kamu dapatkan dari semua itu nggak ada hasilnya. Artinya adalah apa yang mereka kerjakan nggak membuat mereka juga hidup dengan baik, Bapak Ibu, ya. Apa yang mereka kerjakan tidak berhasil. Dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Artinya adalah ketika dia melakukan segala sesuatu, segala upayanya menjadi sia-sia, tidak juga menjadi kaya. 14 tahun tidak mengeluarkan usaha dan sepeser pun dana untuk pembangunan rumah Tuhan, tidak pun membuat mereka kaya. Keadaan mereka begitu-begitu saja karena Tuhan menahan berkatnya atas orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau terus seperti ini, ya silahkan. Hiduplah bersusah-susah tapi tidak ada hasilnya. Tapi kalau mau belajar taat kepada Tuhan, dengarlah apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan mau supaya mereka kembali memfokuskan diri mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu, lalu akhirnya mereka bersehati, ya. Dan mereka katakan dalam ayat 12, ya, Tuhan membangkitkan semangat Zerubabel waktu itu. Dia memerintah, ya. Di situ lalu ada imam Yosua juga. Tuhan bangkitkan semangat mereka. Pemimpin ini, ya, pemimpin dalam
daerah mereka dan pemimpin rohani mereka dibangkitkan semangatnya. Dan dari dua orang ini mereka juga memberikan semangat yang sama juga kepada umat, sehingga dikatakan umat itu pun kemudian mendapatkan kekuatan dan semangat untuk memulai kembali pembangunan bait Allah. Bapak Ibu, Tuhan gak sembarangan kasih perintah kepada mereka, karena kemudian Tuhan berkata lewat Nabi Hagai dalam ayat 13 dikatakan, aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Ya, lanjutkanlah pembangunan ini karena aku menyertai kamu. Lanjutkanlah pekerjaanmu karena aku menyertai kamu. Ya, Tuhan gak bilang yang lain, cuman aku menyertaimu. Jadi melanjutkan pekerjaan dengan terus memegang janji bahwa Tuhan menyertai, itulah yang mereka lakukan gitu ya, sehingga kemudian Tuhan membangkitkan semangat mereka untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan itu. Bapak Ibu, yang menarik adalah ketika mereka membangun itu lagi, ada lagi orang yang bilang gini, wah kayak gitu aja bangunannya, zaman dulu, zaman kami dulu bangunannya yang dibangun Salomo itu lebih megah daripada ini. Kita tahu ya betapa megahnya bangunan bait Allah ketika masa Salomo, Bapak Ibu ya. Megah sekali, ini cuman gini aja. Nah, ada orang yang lalu muncul lagi membanding-bandingkan. Cuman seperti ini aja, zaman kami dulu lebih bagus daripada ini. Itu sebabnya Allah kemudian menegur lagi mereka dalam ayatnya yang keempat. Siapa di antara kamu yang melihat bahwa bait ini dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang ini? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apa di matamu? Kamu lihat ini sekarang kayak gini, kayak nggak ada apa-apanya. Padahal ini adalah hasil kerja dalam penyertaan Tuhan. Dulu yang Salomo megah itu juga dalam penyertaan Tuhan. Ini pun juga dalam penyertaan Tuhan. Tapi ada orang yang lihat, cuman kayak gitu aja, zamanku dulu lebih bagus. Itu membuat orang-orang yang bekerja pada waktu itu mereka juga merasa down lagi. Aduh, kita ternyata belum maksimal. Ternyata kita nggak bisa menandingi yang dulu. Terjadilah persaingan dan membuat mereka terpecah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menegur mereka. Ingat, tujuannya adalah untuk membangun kembali, bukan mau beradu megah-megahan, hebat-hebatan, bukan itu. Tujuannya apa? Adalah supaya bangunan itu bisa dipakai oleh umat untuk beribadah, bukan mau lebih hebat, siapa lebih hebat. Bukan untuk menunjukkan kebesaran manusia yang membangunnya, tetapi adalah kebesaran Tuhan yang menyertainya. Orang sering salah kaprah di situ kan Bapak Ibu. Hebat-hebatan siapa yang bangun? Manusianya yang mau dihebatin. Sebenarnya mau dihebatin itu adalah Tuhannya yang menyertai. Tuhannya yang menolong. Ya, Tuhan kasih tahu lagi kepada mereka sekali lagi bahwa Tuhan akan menyertai mereka dalam ayat yang kelima, pasal 2 ayat kelima ya Bapak Ibu. Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu hai imam besar, kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai imam besar Yosua bin Yozadak, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta. Enggak usah dengerin. Aku menyertai kamu, apa yang kamu kerjakan hari ini aku sertai. Karena memang ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena ini adalah hal yang Tuhan beri. Aku menyertai. Yang lebih dahsyat dan ajaib itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat ya, bagaimana kemudian dalam ayatnya yang ketujuh Bapak Ibu. Kan orang bilang, dari mana duitnya? Nggak ada duitnya. Ayat 7 dibilang, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sesaat lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik mereka itu datang ke sini. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaanku, firman Tuhan semesta alam. Milikulah perak, milikulah emas. Semua yang orang lain punya di dunia ini, kekayaan apapun, perak, emas, semua yang berharga dan bernilai adalah milikku, kata Tuhan. Dan aku mendatangkan itu ke sini sehingga pembangunan ini bisa selesai dan berhasil. Dari mana Bapak Ibu? Bahkan dari bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak punya tempat untuk beribadah kepada Tuhan, dari sana pun bisa datang segala emas dan perak untuk pembangunan bait Allah itu. Bapak Ibu, kita juga ingat pada Salomo ya, karena hikmat yang Tuhan beri kepada Salomo, bangsa-bangsa lain datang melihat kemegahan bait itu sambil mempersembahkan harta mereka. Pekerjaan siapa Bapak Ibu? Pekerjaan Tuhan yang menjamah hati orang itu sehingga mereka datang tidak dengan tangan hampa menghadap Salomo, mempersembahkan emas dan perak mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu yang Tuhan berikan dan janjikan kepada orang Yahudi, maka gak perlu takut. Milikulah emas, milikulah perak, artinya adalah semua di dunia ini adalah punyaku.
Kalau ini memang adalah pekerjaan Tuhan, tidak mungkin aku akan cukupkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekolahkan anak keluar, nggak mungkin Bapak Ibu nggak membiarkan dia terlantar. Memang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kita melihat ada video berita ya, anak perantau katanya meninggal di teras orang karena kelaparan. Ya, tetapi kalau kita orang tua yang benar Bapak Ibu, dan kita mengirimkan anak kita untuk sekolah keluar, tidak mungkin Bapak Ibu tidak cukupkan keperluannya, betul? Bahkan yang sudah bekerja pun kadang-kadang kita masih tanya, nak masih ada uangmu? Bapak mama ada berkat lebih, Bapak mau kasih. Padahal kita tahu dia pun ada penghasilan karena sudah bekerja. Tapi itulah orang tua. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan suruh melakukan sesuatu, tidak mungkin Tuhan biarkan. Tidak mungkin Tuhan tidak akan cukupkan. Maka sekali lagi Tuhan katakan kepada orang Yahudi, kuatkanlah hatimu. Menguatkan hati memang susah Bapak Ibu, karena hati ini gampang diombang-ambing. Ada sedikit aja perkataan orang langsung berubah mood kita ya. Susah memang, menjaga hati tetap damai, tetap sukacita itu susah Bapak Ibu. Ya, itu hati itu ada sesuatu yang paling sering dimainkan oleh iblis. Hanya dimainkan saja hati kita, mulai kita goyah kepada Tuhan. Mulai kita meragukan Tuhan. Memang itu sulit. Kelihatannya ngomongnya aja mudah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi itu sebenarnya susah Bapak Ibu. Menahan hati untuk gak marah, menahan hati untuk gak membenci, menahan hati untuk gak putus asa, menahan hati untuk tetap semangat, itu sulit Bapak Ibu. Perlu usaha. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas mereka hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Semuanya akan Tuhan sediakan. Dalam 14 tahun setelah terbengkalai, lalu Bapak Ibu mereka mengerjakan pembangunan itu. 4 tahun kemudian dikatakan bait itu selesai, lalu ditabiskannya. Dalam Ezra kita bisa baca Bapak Ibu. Lalu kemudian bait itu diselesaikan, dan mereka melihat sungguh Tuhan menepati janjinya. Tuhan mengingatkan kembali kepada orang Yahudi, dulu pun sudah kubilang sama nenek moyangmu waktu mereka keluar dari tanah Mesir, rohku akan menyertai kamu dalam tiang awan dan tiang api. Apa kau lupa pada perkataan itu? Sekarang kuingatkan lagi, kalau aku akan menyertaimu. Itu yang Tuhan bilang kepada mereka dalam ayat yang ke-6. Janjiku tidak berubah sekalipun angkatan orang-orangnya sudah berubah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita pun penyertaan Tuhan masih sama. Sebelum Yesus naik ke sorga, satu perkataan indah yang dia katakan kepada kita, bahwa dia akan menyertai kita senantiasa. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai akhir zaman. Entah kita yang duluan menyampai akhir atau zaman duluan ini berakhir, artinya Tuhan terus menyertai kita. Epistel kita tadi bilang, sekalipun aku sudah ada di surga, ada rohku yang menyertai. Seorang penghibur yang Tuhan kirim, yang akan menuntun, menolong, yang akan menegur, yang akan menyertai kemanapun kita berada. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah atas umatnya, sekalipun orang-orangnya sudah berubah, ataupun sekalipun orang-orangnya sudah gak ada. Artinya adalah dulu Tuhan janji untuk orang-orang percaya di masa itu, untuk orang-orang percaya seperti kita di masa sekarang pun janji Tuhan gak berubah. Tuhan pun terus mau menyertai orang-orang yang dikasihinya, umatnya, kita semua Bapak Ibu, dalam segala keadaan. Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan tentu ada banyak tantangan dan juga kesulitan ya Bapak Ibu. Saya nggak cuma bilang tentang pembangunan ya, karena memang sebenarnya kita juga akan merenovasi gereja kita. Mungkin sebagian kita berpikir dari mana lah uang, aduh, rumah kami aja bocor-bocor ya. Walaupun sebenarnya rumah Tuhan juga bocor, apalagi di sebelah situ Bapak Ibu, tengok aja itu atapnya yang udah terbuka ya. Bocor, nggak bisa lagi 2 ember situ, udah harus 3 karena bocornya deras. Mungkin kita berpikir dari mana ya, aduh dana Natal besar sekali, dari mana, perekonomian lagi sulit. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat jikalau memang ini adalah pekerjaan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyertai sampai akhir. Tidak mungkin dibiarkan Tuhan kemudian orang lain mengolok-olok, itulah tengoklah orang Kristen itu berhenti pembangunannya, nggak selesai rumah Tuhan ya, tengoklah nggak diikuti sih cara kita.
Tidak mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ini adalah pekerjaan Tuhan dan banyak pekerjaan Tuhan sudah dikerjakan sampai sejauh ini. Nyatanya kita masih terus boleh mengerjakan pelayanan di gereja kita. Karena siapa yang menyertai Bapak Ibu? Tuhan. Telah berganti-ganti hamba Tuhan di sini, pekerjaan Tuhan terus boleh dikerjakan. Ada banyak ya. Ada banyak Tuhan kasih visi berbeda-beda pada setiap hambanya dan semua bisa dikerjakan karena siapa Bapak Ibu? Karena Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kita Bapak Ibu. Bukan karena kaya-kaya kita ini, bukan. Bukan karena banyak aset kita, bukan. Tapi karena Tuhan yang menyertai. Sebab kalau bukan Tuhan yang menyertai, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Apapun yang kita kerjakan semua menjadi sia-sia. Semua karena Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Segala rancangan, segala hal yang kita mau kerjakan, percaya kepada Tuhan. Bapak punya rencana atas anak-anak kita, punya rencana atas keluarga kita, atas usaha kita, percayakan kepada Tuhan. Ada mungkin nanti orang yang akan mengejek kita, ada mungkin orang yang akan mempertanyakan kemampuan kita. Bilang, aku punya Tuhan yang akan menolongku. Aku punya Tuhan yang bisa kupercaya. Aku punya Tuhan yang bisa kuandalkan. Dan aku percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kepada kita. Kita pun juga belajar Bapak Ibu, juga untuk belajar menjadi pribadi yang memperkatakan iman. Kalau ada kita dengar sesama kita mengeluh dengan kondisi dan keadaannya, jadilah pribadi yang memperkatakan iman. Jangan jadi pribadi yang memperkatakan membuat semangat orang menjadi patah, membuat semangat orang jadi hilang, membuat semangat orang jadi menurun. Tapi jadilah pribadi juga yang dipakai Tuhan mulut bibir kita untuk memperkatakan iman kepadanya, memberikan kekuatan semangat yang tadinya udah loyo kita semangati, pasti bisa Bu, pasti bisa Pak, pasti bisa Nak. Bukan nggak bisa itu, udahlah nggak bisa itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang kita adalah orang yang terbatas, kita perlu Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tidak terbatas, yang terus mau menyertai kita. Gak bisa kita sendiri Bapak Ibu, harta kita bisa habis, jabatan kita bisa selesai, anak yang kita banggakan bisa saja meninggalkan kita. Tapi Tuhan yang tidak terbatas itu, yang katanya punyaku lah emas, punyaku lah perak, tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melupakan kita, dan akan terus menyertai kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah kiranya yang membuat pekerjaan kita berhasil, apapun yang kita lakukan, baik dalam keluarga kita, baik dalam pelayanan kita, baik pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Tuhanlah yang kiranya membuat kita berhasil. Oleh sebab itu mari kuatkan dan teguhkanlah hati kita Bapak Ibu berjemaat, kita bersama-sama bergandengan tangan dalam nama Yesus kita percaya dana Natal ini cukup. Dalam nama Yesus kita percaya bahwa nanti gedung ini akan direnovasi dan semakin baiklah kondisi sound system kita, kondisi pelayanan kita, semakin banyaklah jiwa-jiwa boleh ditangkap, boleh semakin dimuliakanlah nama Tuhan dalam nama Yesus. Jemaat bersehati Bapak Ibu, sama-sama kita bergandengan tangan. Firman Tuhan katakan jika ada 2 orang saja sepakat dalam nama Yesus, apapun yang mereka minta pasti akan dijawab Tuhan. Kita nggak cuma 2 di sini Bapak Ibu, lebih dari 200-300 sepakat kita. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, dalam pelayanan ini, dan jadilah pribadi yang terus membangkitkan semangat memperkatakan iman. Tuhan menyertai kita, Immanuel. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami kembali diingatkan ada Tuhan yang selalu mau menyertai kami. Ada Tuhan yang tidak berhenti melihat ke arah kami, yang selalu mengarahkan matanya dan pandangannya kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak perlu kami takut dan khawatir. Kami rindu segala pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, tantangan-tantangan yang sedang kami alami, baik dalam rumah tangga kami, dalam perekonomian kami, dalam kehidupan anak-anak kami, bahkan kesehatan kami, bahkan pelayanan kami Tuhan. Kami mau percaya bersama dengan Tuhan kami bisa. Dan selama ada Tuhan di samping kami, selama ada Tuhan beserta kami tahu Tuhan yang sendiri yang akan membuat segala sesuatunya berhasil. Tolonglah kami Tuhan supaya dengan rendah hati kami terus mau hidup dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kami terus boleh taat dengar-dengaran suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan, kami mengikuti dan sambil terus melihat bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan dan menolong.
Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Kalau ada di antara kami yang mulai goyah imannya, mulai mempertanyakan Tuhan dan pekerjaannya, sadarkan kami Tuhan, supaya kami tidak terus dalam kondisi itu. Bangunkanlah kembali iman kami dan semangat kami, pengharapan kami di dalam Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan kepadamu untuk transisi masa kepemimpinan para bishop di Gereja Metodis Indonesia ini. Kami rindu Tuhan kiranya memberkati agar masa transisi ini Tuhan boleh dikerjakan dengan baik, dan tongkat estafet pelayanan boleh dilanjutkan oleh bishop yang baru. Semakin banyaklah pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan karena Tuhan menyertai hamba-hambamu. Begitu juga ya Tuhan dengan para hamba Tuhan, majelis baik yang ada di Getsemani maupun di pos-pos pelayanan, Tuhan juga menolong. Ada banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, tetapi biarlah kami semua bergandengan tangan dan bersehati bahwa bersama dengan Tuhan kami akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Biarlah iman itu terus ada dalam hati kami. Jangan biarkan satupun di antara kami Tuhan hatinya dicuri oleh iblis, sehingga kami menjadi orang-orang yang memperkatakan perkataan yang mematahkan semangat. Tetapi kami adalah orang-orang yang terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan dalam iman yang teguh itu pelayanan Tuhan semakin banyak boleh dikerjakan di tengah-tengah gerejamu. Begitu pula Tuhan terhadap para bishop yang akan melayani Tuhan di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan seluruh doa dan permohonan kami ini kepadamu. Terjadilah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sebab kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.